Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu
seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam. Dan ku tahu betapa dalam. Dan ku tahu betapa dalam. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Kak Tina. Hari ini kita mau cerita tentang sesuatu yang berbeda, tentang seorang raja kecil. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, sebelum kakak memulai cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Tuhan pimpin Kak Tina yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan berkati juga setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan cerita firman ini. Biar lewat firman ini kami diberkati dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik? Sudah siap mendengarkan cerita kakak? Sudah dong. Hari ini kakak cerita tentang seorang raja kecil. Hah? Masa sih kecil udah jadi raja? Iya dong. Baru umur 7 tahun loh. Coba kakak tanya siapa di sini yang udah umur 7 tahun? Kira-kira kalau umur 7 tahun ini masih sekolah kelas 1 SD ya? Nah, kalau di sini cerita kakak ini seorang anak sudah menjadi raja berumur 7 tahun. Kok bisa ya? Ayo dengerin cerita kakak. Kakak mau cerita tentang janji Tuhan pasti terlaksana. Adik-adik paham gak cerita tentang janji? Janji itu apa? Janji itu sesuatu yang kita ucapkan dan harus kita tepatin. Adik-adik pernah gak janji sama mama? Mama, aku janji mau belajar yang rajin. Besoknya disuruh mamanya belajar malah gak mau. Kira-kira adik-adik menepatin janji gak? Kira-kira Tuhan Yesus senang gak? Enggak dong. Nah makanya dengerin dulu ya cerita kakak. Kenapa sih kita harus menepati janji kita? Nah, seperti Tuhan Yesus menepati janjinya yang pasti terlaksana. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti terlaksana loh adik-adik. Makanya kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Nah, di sini kakak cerita tentang seorang Atalia. Dia adalah putri dari Raja Ahab, Raja Yehuda. Nah, Atalia ini mempunyai seorang anak namanya Ahasya. Ahasya lah yang menggantikan Raja
Raja Ahab untuk menjadikan raja. Tapi Ahasya menjadi seorang raja hanya 1 tahun. Kenapa ya? Nah, Raja Ahasya dibunuh oleh Raja Yehu. Ketika mendengar Raja Yehu telah membunuh Ahasya, Atalia sangat marah sekali. Dia membunuh semua keturunan Daud supaya dia bisa menjadi seorang ratu. Tetapi Yoseba, ada seorang bernama Yoseba, itu adalah saudari dari Ahasya. Dia menyembunyikan putra dari Ahasya. Nah, berarti putra dari Ahasya ini adalah cucu dari Atalia yang bernama Yoas. Yoas ini cucu dari Atalia, dia disembunyikan dan diselamatkan oleh Yoseba supaya tidak ikut terbunuh oleh sang Atalia. Setelah Yoas berumur 7 tahun, dia diangkat menjadi raja loh adik-adik. Hah, kok bisa ya? Iya, Tuhan menepati janjinya dan seluruh rakyat Israel sangat senang mendengar ini sampai mereka berteriak, Yoas, Yoas. Nah, itu mereka saking senangnya loh Yoas menjadi seorang raja walaupun Yoas baru berumur 7 tahun. Karena Tuhan tahu siapa yang terbaik buat rakyat Israel. Tapi Atalia kaget dan sangat marah mendengarnya. Masa cucunya bisa menggantikan dia menjadi seorang raja padahal Yoas masih berumur 7 tahun? Dia pergi mencari Yoas. Dia mendatangi bait Allah karena dia tahu Yoas dilantik di bait Allah. Tetapi seluruh imam-imam di bait Allah tidak memperbolehkan Atalia masuk. Ketika Atalia memaksakan, imam-imam semuanya menjadi sangat marah dan prajurit akhirnya membunuh si Atalia ini. Nah, melalui Yoas, Tuhan menepati janjinya dan memelihara pemerintahan Daud sampai Yesus dilahirkan. Nah, itulah adik-adik ya, seorang anak yang berumur 7 tahun bisa menjadi raja karena Tuhan berjanji lewat seseorang akan menyelamatkan pemerintahan Daud. Nah, Tuhan pasti melakukan beribu cara loh adik-adik untuk menepati janjinya. Supaya apa? Kita harus percaya setiap janji Tuhan. Adik jangan bilang, Tuhan Yesus, aku sudah berdoa kemarin supaya aku dibelikan gadget, tapi kok nggak dibelikan. Nah, itu bukan, Tuhan tidak pernah berjanji ya, adik-adik mau dibelikan gadget, enggak. Yang berjanji seperti itu biasanya mamanya. Nah, tapi tidak langsung diberikan adik-adik ya. Adik-adik harus paham. Kalau mamanya bilang, "Nak, nanti aku mau belikan buku, aku mau belikan mainan." Nah, tunggu ya adik-adik ya sampai mamanya ada waktunya untuk membelikan. Kalau mamanya sudah janji, suatu saat juga pasti ditepati, sama dengan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Makanya kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Gimana caranya? Rajin berdoa, minta sama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Tuhan, aku mau sesuatu, Tuhan pimpin ya, berkati ya Tuhan, supaya aku mendapatkan apa yang aku butuhkan, apa yang aku inginkan. Tuhan, aku mau ujian, pimpin aku besok ya Tuhan, supaya aku bisa menyelesaikan ulanganku. Tuhan, mama aku lagi sakit, papa aku lagi sakit, sembuhkan ya Tuhan Yesus. Nah, ingat adik-adik, kalau adik-adik berdoa dengan setulus hati adik-adik, percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan pasti tepati janjinya. Nah, kakak mau menunjukkan sebuah video tentang Raja Yoas yang gimana dia menjadi raja setelah berumur 7 tahun. Nah, adik-adik boleh melihat, menonton video ini dengan seksama ya adik-adik ya, diperhatikan dan mendengarkannya firman-Nya dengan sungguh-sungguh, tidak sambil jalan-jalan ya adik-adik. Nah, yuk kita sama-sama menonton video ini ya. Yoas Raja Kecil. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 20. Tuhan berjanji bahwa semua anak keturunan Daud akan menjadi raja.
Raja Ahazia mempunyai bayi yang bernama Yoas. Bayi Yoas ini nanti akan menjadi raja di Yehuda. Yoas mempunyai nenek bernama Atalia, tetapi dia sangat jahat dan menyembah patung. Nenek Atalia ingin memimpin kerajaan Yehuda dan ingin menjadi ratu di Yehuda. Tetapi, nenek Atalia tidak bisa menjadi ratu di Yehuda karena ada bayi Yoas yang akan menjadi raja. Karena itu, nenek Atalia mempunyai pikiran rencana jahat kepada bayi Yoas. Ternyata ada seorang bibi bernama Yoseba. Bibi Yoseba sangat menyayangi bayi Yoas. Bibi Yoseba mengetahui rencana jahat nenek Atalia. Karena itu, Bibi Yoseba ingin menyelamatkan bayi Yoas. Bibi Yoseba dan perawat bayi Yoas mencari tempat aman untuk bersembunyi dan itu adalah bait suci. Lalu Bibi Yoseba menyembunyikan bayi Yoas di bait suci dan tinggal bersama Imam Yoyada. 6 tahun kemudian, bayi Yoas tumbuh menjadi besar. Imam Yoyada berkata tidak perlu bersembunyi lagi. Imam Yoyada mengumumkan kepada semua orang bahwa Yoas adalah raja yang asli di kerajaan Yehuda. Kemudian Ratu Atalia menjadi marah. Tetapi para pasukan menangkap Ratu Atalia. Sekarang, Raja Yoas adalah raja di kerajaan Yehuda. Raja Yoas adalah raja termuda berusia 7 tahun. Gimana adik-adik? Adik-adik sudah menonton videonya? Nah, adik-adik sudah tahu dong kenapa Yoas bisa menjadi seorang raja di umur yang 7 tahun ya. Umur 7 tahun aja Yoas bisa menjadi raja. Adik-adik yang sudah umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun harus lebih bijaksana, harus lebih dewasa ya adik-adik ya. Jangan udah umur 9 tahun masih suka merengek-rengek sama mamanya, gak nurut sama mamanya, diajak ke gereja, diajak sekolah minggu gak mau ya. Yoas ini bisa menjadi teladan buat kita adik-adik ya, yang umur 7 tahun dia taat sama Tuhan, dia selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan ya. Oke, sebelum kita tutup firman Tuhan, sebelum kita berdoa, kakak mau kasih ayat hafalan ya adik-adik ya. Boleh dihafalkan di rumah. Dari Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Sekali lagi adik-adik ya, dengarkan baik-baik. Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman ini, dan hari ini kakak mau ingatkan adik-adik, kita harus selalu percaya akan janji Tuhan. Walaupun ditepatinya bukan hari ini, kita minta hari ini, bukan berarti harus hari ini, bisa besok, bisa 1 minggu kemudian. Yang penting kita harus sungguh-sungguh dan percaya sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami seperti Yoas yang selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan selalu menepati janji Tuhan kepada anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya semua kami yang sudah mendengarkan firman ini diberkati dan kami semakin percaya dan sungguh-sungguh
berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berdoa berkati setiap anak-anak yang di rumah yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan berkati mereka, senantiasa ada dalam perlindungan-Mu, sekolah mereka, orang tua mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.